Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tanyun berdiri dengan gemetar. Dia menatap Yuan Fengjun dan berkata, "Tetua penegak hukum, pertarungan hidup dan mati telah berakhir. Dapatkah kamu mengeluarkan batu roh tingkat tinggi dari layar taruhan?" Yuan Fengjun mendengus dengan dingin. Lalu dia mengeluarkan 255 miliar batu roh tingkat tinggi dari layar taruhan. Setelah itu, Tanyun meminta Feng Qingcheng 100 miliar batu roh tingkat tinggi yang sudah dia janjikan. Beberapa saat kemudian, Tanyun mengeluarkan puluhan ribu cincin Qiangkun dan mengumpulkan 355 miliar batu roh tingkat tinggi. Puluhan ribu cincin Qiangkun secara alami diperoleh Tanyun dari uji coba di tanah abadi dan medan perang para dewa. Setelah itu, Tanyun melayang ke udara dan menaiki perahu roh. Shen Shubing mengendarai perahu roh bersama Tanyun dan yang lainnya. Mereka terbang menuju divisi berjasa Gerbang Suci yang berjarak 30.000 mil di timur. Kesembilan kepala divisi serta Yuan Fengjun, mereka memutuskan akan menghabisi Tanyun. Feng Qingcheng dengan dingin menatap perahu roh yang menghilang di ujung langit. Dia menarik napas dalam-dalam dan menghilang. Shen Shubing mengendarai perahu roh selama 2 jam dan sampai di lapangan berjasa. Setelah 2 jam pemulihan, kekuatan spiritual Tanyun telah pulih sebesar 50%. Shen Shubing memuji Tanyun di depan umum. Dia meminta setiap orang harus mengambil sosok Tanyun sebagai contoh. Tanyun berkata, "Kepala, ini 200 miliar batu roh tingkat tinggi. Aku harap batu roh ini dapat membantumu." Ribuan cincin Qiangkun yang diisi dengan batu roh tingkat tinggi muncul di depan Shen Shubing. Shen Shubing tersenyum. Lalu dia menyimpan ribuan cincin Qiangkun ke dalam cincin dewa miliknya. Shen Shubing memandang Tanyun dengan penuh rasa syukur. Lalu dia berkata, "Dengan batu roh ini, divisi berjasa Gerbang Suci, Gerbang Abadi dan Gerbang Dalam tidak akan pernah kekurangan batu roh untuk membuka pagoda atau gulungan selama beberapa ratus tahun ke depan. Oh, ngomong-ngomong, Tanyun, aku berencana untuk membuka gulungan ruang dan waktu besok, sehingga kita semua masuk dan berkultivasi." Tanyun membungkuk dan berkata, "Kepala, murid ini memiliki sesuatu untuk ditangani. Jadi murid ini akan pergi dulu." Shen Shubing bertanya, "Kemana kamu akan pergi?" Tanyun berkata dengan jujur, "Pil terhormat tingkat tinggi yaitu pil pemulihan jantung telah murid buat untuk Yukin. Aku ingin mengirimkan pil ini kepadanya sesegera mungkin." Shen Shubing bertanya dengan sedikit kekhawatiran, "Kapan kamu akan pergi? Aku mengkhawatirkan dirimu jika pergi sendirian." Tanyun dengan hormat berkata, "Kepala, murid ini dilindungi oleh keratua. Kamu tidak perlu menemani murid ini. Kamu adalah pemimpin divisi berjasa. Jika kamu meningkatkan kekuatanmu secepat mungkin, divisi kami akan benar-benar menjadi lebih kuat." Shen Shubing berkata, "Baiklah, kamu harus lebih berhati-hati di sepanjang jalan." Tanyun menjawab, "Murid ini pergi dulu." Setelah itu, Tanyun, Mu Mengyi, Sui Xian, Seng Wuxiao dan Toba Yingying melayang ke udara. Mereka membutuhkan waktu setengah jam untuk terbang menuju lembah berjasa nomor 1. Mu Mengyi berkata, "Tanyun, aku akan pergi denganmu. Aku sedikit merindukan kakak Yukin." Seng Wuxiao berkata, "Aku juga merindukan kakak Yukin." Sui Xian tertawa dan berkata, "Kakak ipar, aku juga ingin pergi ke sana." Tanyun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kalian semua berkultivasi saja dan tunggu aku kembali. Sejak aku melukai orang dari Istana 6 Surga di Sekte Naga Awan, mereka pasti akan mencariku sampai di Sekte Suci Huangfu.
Saat itu, mereka akan mengenali diriku karena formasi pedang Dewa Hongmeng dan teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng. Oleh karena itu, tidak banyak waktu tersisa bagi kita. Kita harus berkultivasi dan segera meningkatkan kekuatan kita untuk menghadapi masalah di masa depan. Kalian berkultivasilah dengan tenang. Keratua akan membawaku ke istana jiwa ilahi. Aku akan kembali dalam waktu sekitar 1 tahun. Ketika Mumengi dan yang lainnya mendengarkan kata-kata itu, mereka menganggukkan kepala. Tan Yun mengeluarkan 50 miliar batu roh tingkat tinggi dan memberikannya kepada Mumengi dan memberitahu Song Xiao, Sui Jian dan Toba Yingying bahwa jika mereka membutuhkan batu roh, mereka bisa meminta pada Mumengi. Setelah itu, Tan Yun duduk bersila di lembah berjasa untuk memulihkan kekuatannya. 3 jam kemudian, kekuatan Tan Yun saat ini telah kembali ke kondisi puncaknya. Tan Yun mengeluarkan singa naga emas dari kantong binatang. Lalu dia berkata sambil tersenyum, "Dato, 1 tahun ke depan, kamu akan mengikuti Mengyi dan yang lainnya memasuki gulungan ruang dan waktu untuk berlatih." Singa naga emas berkata, "Baik tuan." Tan Yun maju selangkah, mencium dahi Mengyi dengan lembut. Lalu dia berkata, "Aku punya sesuatu yang harus aku lakukan malam ini. Setelah selesai, aku akan pergi ke Sekte Naga Awan untuk mengembalikan batu roh yang sudah aku pinjam. Sekarang aku akan pergi dulu." Mengyi meringkuk ke pelukan Tan Yun dengan enggan. Tan Yun mengelus punggung Mengyi dan berkata, "Jika pil ini dikirim ke Yukin sesegera mungkin, dia akan segera pulih dari penyakit jantungnya." Mengyi membantu Tan Yun merapikan jubahnya. Lalu dia menasihati, "Hati-hati sampai ke tempat tujuan. Aku akan menunggumu kembali." Tan Yun mengangguk. Lalu dia memeluk Song Xiao dan berkata dengan lembut, "Kamu berlatihlah dengan keras dan tunggu aku kembali." Song Xiao mengerutkan bibirnya. Dia berjinjit dan mencium bibir Tan Yun. Tan Yun menggenggam pinggang Song Xiao. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan pelan, "Ketika aku kembali, aku ingin bercocok tanam denganmu dan Mengyi." Wajah Song Xiao langsung ditutupi dengan rona merah. Lalu dia mengerang, "Kamu nakal, cepat pergi." Tan Yun mencium bibir Song Xiao sekali lagi. Lalu dia naik ke udara dan menghilang dari lembah berjasa nomor 1. Mengyi menatap wajah Song Xiao. Lalu dia berkata, "Adikku, apa yang Tan Yun katakan padamu?" Sui Jian bertanya dengan penasaran, "Kakak Xiao, ada apa?" Song Xiao tersenyum pada Sui Jian. Dia segera melangkah di samping Mengyi, lalu berkata dengan sangat pelan, "Tan Yun mengatakan bahwa setelah dia kembali, dia ingin bercocok tanam dengan kita." Tubuh Mengyi bergetar, wajahnya memerah seolah-olah sedang kepanasan. Pada saat yang sama di puncak gunung berjasa, Shen Shuzhen berjalan keluar dari istana berjasa selangkah demi selangkah. Shen Shuzhen memandang Shen Shubing yang sedang berdiri. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Adikku yang bodoh, ini sudah malam. Mengapa kamu masih di sini? Selain itu, apakah kamu kira dia akan mendatangimu malam ini?" Shen Shubing menoleh ke belakang perlahan dan berkata dengan malu-malu, "Kakak, aku punya firasat bahwa guru akan datang padaku malam ini." Ketika Shen Shuzhen hendak berbicara, tiba-tiba sebuah suara terdengar dari langit. "Shuzhen, lelaki tua ini dan Shubing memiliki sesuatu untuk didiskusikan. Kamu pergilah dahulu." Segera, Tan Yun yang mengenakan jubah dingin napas kura-kura. Dia turun dari langit dan muncul di samping Shen Shubing. Shen Shuzhen dengan hormat berkata, "Baik senior." Tan Yun memanggil Shen Shuzhen dan bertanya, "Sampai mana kamu menguasai teknik latihan yang aku berikan saat itu?" Shen Shuzhen berkata, "Junior ini sudah berlatih ke tahap kelima tingkat ketiga." Tan Yun melambaikan tangannya dan berkata, "Kualifikasi dan bakatmu tidak buruk. Kamu bisa pergi sekarang." Shen Shuzhen berubah menjadi sinar hitam dan menghilang. Shen Shubing memandang Tan Yun dengan malu-malu dan berkata dengan lembut,
Guru, ternyata kamu datang ke sini. Tanyun mengangguk dan membuka tangannya. Dia ingin memeluk Sen Subing, tetapi dia memikirkan adegan di mana dia hampir mati oleh suatu kekuatan yang kuat dari tubuh Sen Subing. Dia akhirnya menurunkan tangannya lagi. Pipi Sen Subing tampak memerah dan dia berbisik, "Guru, kamu jangan menyentuhku. Aku khawatir kamu akan terluka lagi." Sen Subing mengingat adegan Tanyun memeluk dirinya dan membawanya di sofa. Dia merasa sangat malu dengan hal itu. Tanyun tersenyum dan berkata, "Kamu hampir menghabisi guru. Itu membuat guru takut memegang dirimu." Ekspresi Tanyun tampak serius. Lalu dia berkata, "Subing, ayo pergi ke kamarmu dan biarkan guru melihat mengapa kekuatan mengerikan itu muncul di tubuhmu." Sen Subing berjalan di depan dan menuju istana berjasa. Melihat tubuh Sen Subing yang indah dan cantik, Tanyun merasakan panas di hatinya. Tanyun mengikuti Sen Subing sampai ke kamar kerja di lantai 2 dan menutup pintu. Tanyun meminta Sen Subing duduk bersila di lantai. Tanyun memikirkan kekuatan menakutkan yang hampir merenggut nyawanya. Dia menutup matanya dan dengan hati-hati melepaskan kesadaran spiritualnya ke dalam kolam spiritual Sen Subing. Setelah memeriksa, kolam spiritual Sen Subing tidak ada masalah. Jadi Tanyun mengendalikan kesadaran spiritualnya untuk memasuki pikiran Sen Subing. Seiring waktu berlalu, Tanyun mengerutkan keningnya, seolah-olah sesuatu yang rumit telah terjadi. Pada saat ini, Tanyun merasakan bahwa di bagian terdalam dari pikiran Sen Subing ada penghalang kekuatan yang dapat menghalangi kesadaran spiritualnya untuk mengintip. Penghalang kekuatan itu kuat dan kokoh. Kesadaran spiritual Tanyun yang sebanding dengan orang di alam jiwa ilahi tingkat ke-9 tidak dapat menembusnya sama sekali. Tanyun berkata, "Subing, di bagian terdalam dari pikiranmu ada penghalang kekuatan yang menghalangi kesadaran spiritual guru. Kamu cobalah masuk ke dalam pikiranmu sendiri." Sen Subing memasuki meditasi. Dia sampai ke bagian terdalam dari pikirannya. Setelah memeriksa dengan hati-hati, dia berhenti bermeditasi dan berkata dengan kebingungan, "Guru, aku tidak menemukan apapun." Tanyun mengerutkan keningnya dan berkata, "Aneh, kekuatan penghalang itu jelas ada. Mengapa kamu tidak bisa merasakannya?" Tanyun berkata lagi, "Subing, demi keselamatanmu, guru harus mencari tahu apa yang ada di dalam pikiranmu." Sen Subing mengerutkan keningnya dan berkata, "Guru, bagaimana caramu memeriksanya?" Tanyun berkata, "Seperti tadi pagi, kamu akan berbaring di sofa." Sen Subing terkejut mendengarkan perkataan Tanyun. Jika tidak ada suatu kekuatan yang aneh di tubuh Sen Subing, jika tidak, tubuhnya telah diberikan kepada Tanyun tadi pagi. Dia terlalu malu untuk menatap langsung ke arah Tanyun. Lalu dia berbisik, "Guru, aku khawatir kamu dalam bahaya seperti tadi pagi." Oke guys, apakah Tanyun akan tahu bahwa Sen Subing itu reinkarnasi dari istrinya atau tidak ya? Oke, kalian tunggu aja di episode selanjutnya. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang, sungguh membagongkan. Terima kasih.